Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di dalam meeting room pada hari ini. Mudah-mudahan pada hari ini kita dapat berbagi materi yang mungkin hanya sekilas saja ya Bapak Ibu. Kebetulan saya kurang enak badan, jadi suaranya tidak terlalu merdu. Begitu juga dengan kondisinya tidak terlalu bagus hari ini. Mudah-mudahan secepatnya kondisi pembelajaran kita bisa kembali lagi seperti semula sehingga kita bisa cepat lagi bertemu di ruangan kelas. Ya, sudah lama tidak berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, hari ini kita lihat sudah ada berapa orang? Sudah ada 17 orang hadir. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengisi barisan depan. Ada Pak Heri, Pak Herdi, Bu Raras, ada Pak Adit, ada Ibu Pak Hilmi, ada biasa Ibu Rina, ada Pak Rian, ada Ibu Nursini, Pak Miftah, Pak Mufti, semuanya, Muhammad Fikri, Bapak Riki, Bu Tatin paling dulu nih, paling rajin, duluan hadir, sama Pak Yusron. Nanti tinggal menyusul sisanya yang lainnya, mudah-mudahan bisa hadir tepat waktu. Ya, untuk hari ini Bapak Ibu semuanya, mungkin hanya sedikit beberapa chipper klasik sisanya ya yang mungkin saya belum bahas, seperti hari ini mungkin kita akan bahas tentang chipper poligram. Nah, kalau kemarin kan kita rata-rata bermain dalam mode satu huruf, walaupun dalam mode abjad tunggal dan abjad majemuk, tapi sistem enkripsinya satu huruf disubstitusi dengan satu huruf yang lain. Terus untuk chipper poligram ini modenya lebih dari satu huruf. Jadi di sini kita bisa menggunakan beberapa huruf, disebut dengan blok istilahnya. Nah, disebutnya blok yang sangat besar karena kalau kita hitung berdasarkan ukuran bit, ini 2 huruf aja itu sudah memakan 16 bit seperti itu. Jadi di sini dia terdiri dari beberapa blok. Jadi maksud blok di sini itu terdiri dari beberapa huruf. Kalau kemarin satu huruf diganti dengan satu huruf, hari ini 2 atau beberapa huruf diganti dengan 2 atau beberapa huruf yang lain seperti itu. Poligram ini cukup terkenal chippernya, yaitu namanya Playfair chipper Bapak Ibu. Jadi Playfair chipper ini dia menggunakan digram 2 huruf. Nah, tujuannya di sini untuk lebih mempersulit dari pihak kriptoanalisis dalam menganalisis hasil enkripsi. Nah, jadi di sini dia ingin menghilangkan kemunculan huruf yang cukup banyak, sehingga di sini muncullah yang namanya chipper poligram. Oke, saya sharing dulu ya buat Bapak Ibu semuanya biar lebih fokus pembelajarannya. Nah, di sini. Belum muncul ya, ditunggu dulu ya. Sekarang muncul Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Playfair chipper, dia itu memiliki pasangan huruf, 2 huruf. Jadi bukan huruf tunggal yang seperti kemarin. Dan di sini dia tujuannya adalah untuk mempersulit kemunculan huruf. Kan biasanya kalau kemarin kita menggunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu, dimana kalau hurufnya yang paling sering banyak muncul itu kan huruf A, sehingga nanti pada saat kita melakukan enkripsi, huruf A itu digantikan dengan apa, itu kan dia akan tetap memiliki frekuensi yang cukup tinggi pada Caesar chipper ataupun pada Pioneer chipper. Sehingga di sini muncullah ada ide di mana kita menggunakan bentuk digram atau bentuk kelompok huruf. Nah, salah satunya adalah si Playfair chipper ini yang cukup terkenal. Nah, di sini dia cukup sederhana. Nah, sama dengan Polybius. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu saya pernah membahas tentang Polybius square dengan tabel 5x5. Ini pun sama. Jadi pada saat kita menggunakan Playfair chipper, di sini kita menggunakan tabel ukuran 5x5 untuk abjad A sampai dengan Z. Nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi tabel ini untuk memperluas area alfabetnya. Jadi kalau A sampai Z bisa menggunakan 5x5, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ukuran yang lebih besar lagi kalau si alfabetnya lebih besar. Hanya saja seperti biasa kalau kita menggunakan tabel Polybius, itu kita harus menghilangkan beberapa huruf. Ada satu huruf yang diganti dengan satu huruf yang lain, sehingga nanti kita bisa memiliki jumlah yang sifatnya genap 5x5
seperti itu. Jadi nanti ada satu huruf yang disimpan pada kotak yang sama, contohnya di sini si I disatukan dengan huruf yang J, ini nanti bisa mempersulit si cryptanalysis dalam melakukan penebakan terhadap chipper kita. Nah, di sini kelebihan dari si PlayPair chipper ini, dia sudah memiliki kata kunci. Kalau kemarin kan kita Polybius belum menggunakan kata kunci. Polybius Square itu kita masih menyusun abjad A sampai dengan Z dengan cara menghilangkan salah satu huruf saja. Tapi kalau dalam PlayPair chipper, di sini kita sudah memiliki kata kunci. Nah, kata kuncinya kita masukkan, lalu kita hilangkan yang duplikatnya, jadi seperti ini. Nah, kemudian baru kita susun dia ke dalam tabel yang kita miliki. Jadi kata kuncinya dihilangkan yang duplikat, lalu kita susun. Jadi kata kunci dihilangkan yang duplikatnya, terus kita tentukan mau huruf apa diganti dengan huruf apa. Lalu setelah itu susun, masukkan ke dalam tabel Polybius. Nah, di sini kita menggunakan Polybiusnya 5x5. Nah, sehingga nanti kita punya 5 kolom dan 5 baris. Susun hurufnya dikawali dari huruf-huruf kata kunci, kemudian sisanya dari sisa alfabet dimasukkan satu persatu. Nah, ini adalah tahapan persiapan untuk menggunakan PlayPair chipper. Untuk kunci yang lain bisa seperti ini, contohnya variannya kita menggunakan kata kunci yang tidak ada yang duplikat, kemudian kita mengganti huruf Z dengan huruf P. Nah, sehingga di sini Z-nya hilang, sehingga nanti kita harus mengkonversi dulu setiap plain text yang ada huruf Z-nya dengan huruf P. Seperti ini, lalu kita masukkan dia ke dalam tabel Polybius. Nah, untuk melakukan proses enkripsi, yang pertama itu, kalau ada huruf yang dihilangkan, berarti kita harus menggantinya dengan huruf penggantinya itu apa. Kalau seandainya J itu dihilangkan, I itu dihilangkan diganti dengan J. Jadi kalau kita punya plain text huruf I, nanti Bapak Ibu ganti I-nya dulu dengan J. Setelah itu, kalau kita memiliki huruf yang sifatnya ganjil, karena Polybius itu digram atau terdiri dari 2 pasang huruf, nah sehingga Bapak Ibu harus membuat dia menjadi genap, sehingga kita harus menyisipkan huruf di bagian akhirnya. Contoh kalau kita punya plain text-nya tasik. Nah, tasik itu kan dia terdiri dari huruf S, A, I, dan K. Nah, pertama di sini kan kita tidak menggunakan huruf I. Berarti ganti huruf J bila ada dengan I. Berarti kita tidak punya huruf J ya. Berarti huruf J-nya tetap huruf I-nya tetap ada. Cuma di sini jumlahnya dia diganjil. Sehingga kalau jumlahnya ganjil, di sini kita tambahkan. Bapak Ibu bisa bebas menentukan huruf apa penambahannya. Mau ditambah dengan huruf Z boleh, contohnya jadi tasik Z kayak gini. Nah, di sini yang kita harapkan adalah jumlahnya bisa menjadi genap. Nah, terus kalau seandainya ada pasangan huruf yang sama, nah di sini kita harus bisa menghindari adanya penggunaan pasangan huruf yang sama. Kalau ada pasangan huruf yang sama, berarti kita harus menyisipkan salah satu huruf di tengah-tengahnya. Nah, contohnya bisa menyisipkan huruf Z ataupun huruf lain sebenarnya yang Bapak Ibu tentukan. Jadi contohnya kalau ada yang huruf sama, contohnya taat, menaati, ibaratnya kayak itu. Nah, jadi kan kalau ada kebetulan A dengan A yang sama, nah dalam satu blok, nah itu harus kita sisipkan satu huruf sehingga tidak ada huruf yang sama. Karena kalau kita punya huruf yang sama, itu nanti kita tidak bisa melakukan proses enkripsi. Jadi kalau dalam satu blok hurufnya sama, itu tidak bisa terjadi proses enkripsi dalam PlayPair chipper. Bagaimana proses enkripsinya? Contoh di sini saya punya plain text transfer uang ke rekening saya. Kebetulan jumlahnya genap, jadi kita tidak perlu menyisipkan di bagian akhir dan tidak ada huruf J, berarti kita tidak perlu menggantinya dengan huruf I. Nah, kemudian kita bagi dua-dua. Nah, pasangkan dua-dua, contohnya T dengan R, A dengan N, S dengan F, E dengan R, U dengan A, terus seperti itu. Setelah kita bagi dua-dua, baru kita beranjak melihat si tabel Polybiusnya. Caranya itu di sini, Bapak Ibu, tinggal melihat. Jadi konsepnya itu adalah perpotongan baris dan kolom, Bapak Ibu. Nah, kita menggunakan bentuknya, wah, wilujeng sumping, Bapak Kepala Sekolah. Ada Pak Oceng nih ikutan, aduh, jadi deg-degan ya. Nah, di sini
Untuk prosesnya kita di sini menggunakan konsep kotak ya Bapak Ibu. Kotak itu kayak gini nih. Contoh T dengan R. Nah, di sini kan T itu di sini, T itu di sini, R itu di sini. Nah, kalau kemarin kita menggunakan Polybius kan kita hanya menentukan baris keberapa, kolom keberapa. Kalau ini tidak, kita buat dia kotak. Kotak itu kayak gini nih. Perpotongan baris T dengan kolom R. Berarti pertama kita si T itu diganti dengan O, lalu si R-nya diganti dengan apa? Nah, tinggal kita buat kotak lagi, perpotongan baris R dengan kolom T. Kita berarti si R-nya diganti dengan E. Nah, jadi TR-nya ini Bapak Ibu sekarang diganti dengan OE. Tuh ya, jadi konsepnya adalah perpotongan baris dengan kolom dari huruf keduanya. Contoh A dengan N. A dengan N. A berada di sebelah sini, lalu N-nya berada di sebelah sini. Berarti sekarang kalau A diganti dengan apa? Baris A dengan kolom N. Oh, berarti A diganti dengan P. Sekarang kalau N diganti dengan apa? Berarti baris N dengan kolom A. Oh, berarti N diganti dengan Q. Seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memiliki yang barisnya tidak sama, berarti kita menggunakan konsep kotak. Jadi perpotongan dari baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Kalau huruf kedua berarti perpotongan dari baris huruf kedua dengan kolom pertama. Nah, kalau dia memiliki posisi pada kunci dan kolom yang sama, nah itu Bapak Ibu yang paling gampang. Jadi kalau posisi dia pada kunci baris yang sama dan pada kolom yang sama, kita hanya tinggal menggeser ke kiri ataupun ke bawahnya, ke kanan atau ke bawahnya. Contoh, kita di sini punya diagram pada posisi baris yang sama. Contohnya adalah E dengan R. Di mana E itu kan di sini nih, baris kedua. Si R pun sama di posisi baris kedua. Nah, berarti kalau kita memiliki posisi pada baris yang sama, kita hanya tinggal menggeser ke sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, berarti E, wah ini E nggak ada temennya. E itu tinggal kita putar aja ke sini, ke kolom yang pertama. Berarti E diganti dengan I. Nah, E-nya diganti dengan I. Si R geser ke kanan, dia diganti dengan C. Seperti itu. Nah, contoh yang lain, kalau ibaratnya kita punya N dengan O. Nah, berarti N-nya dulu digeser ke kanan, diganti dengan O. Lalu O-nya digeser ke kanan, diganti dengan Q. Jadi kalau kita punya dalam baris yang sama, kita hanya tinggal menggesernya ke sebelah kanan. Nah, ini contoh R dengan E, itu beda hasilnya dengan E dengan R ya. Karena duluan R dulu. Jadi R dulu digeser jadi C, lalu E-nya digeser ke I, jadi WCI, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh dari baris yang sama, dari Y dengan A, yaitu di sini, A-nya di sini. Jadi kita jangan terbalik ya, posisinya tetap dulu Y dulu. Y dulu digeser ke kanan jadi P, lalu si A-nya digeser ke kanan jadilah Y. Urutannya tetap harus sesuai dengan urutan yang ada dalam plain text-nya. Itu juga, ini juga dalam, nah kalau ini dalam kolom yang sama Bapak Ibu. Kolom yang sama itu berarti dia pada posisi kolom yang, nih contohnya N dengan I. N itu berada di kolom 1, I pun sama berada dalam kolom 1. Nah, kalau tadi digeser ke kanan pada baris, kalau kolom tinggal turunkan ke bawah. Jadi tinggal N-nya diganti dengan U, I-nya diganti dengan B, seperti ini. Jadi kalau pada kolom ataupun baris yang sama, kita hanya tinggal menggeser ke kanan untuk baris dan menggeser ke bawah untuk kolom. Itu cukup mudah Bapak Ibu, hanya dengan bantuan si Polybius square-nya. Nah, terus kalau tadi pada posisi yang berbeda, tadi ini udah ya, T dengan R sudah saya kasih contoh, A dengan N udah. Contoh sekarang S dengan F. S itu berada di posisi 4, sedangkan si F itu berada di posisi 1, 5 di sini. Nah, pada saat kita akan mencari substitusi dari S, Bapak Ibu tinggal cari saja perpotongan baris S dengan kolom F, oh berarti di T. Lalu kalau untuk F, perpotongan di baris F dengan S, kolom S, oh berarti di Y. Sehingga nanti kalau kita buat ini seperti kotak. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi patokannya adalah kita membuat persegi panjang. Nah, pertama kita patokannya adalah baris S dengan kolom F.
Lalu untuk F, baris F dengan kolom S. Jadilah nanti dia berbentuk seperti kotak seperti itu. Maaf sekali Bapak Ibu, ternyata presentingnya ada yang ganggu ya. Sebentar. Oke. Saya kira tadi tidak ada masalah. Bentar, saya tadi terlalu fokus. Mohon maaf Bapak Ibu. Sekarang udah muncul lagi belum slide punya saya? Oke, slide-nya udah muncul lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi kalau kita menggunakan baris yang sama, nah jadi kalau baris yang sama Bapak Ibu tinggal menggeser ke kanan. Kalau pada kolom yang sama, Bapak Ibu tinggal menggesernya ke bawah. Sedangkan kalau berbeda kolom dan baris, Bapak Ibu hanya tinggal melakukan pergeseran pada sisi baris perpotongan dengan kolom huruf keduanya. Sehingga pada saat kita punya transfer uang ke rekening saya dengan Polybius, dengan Playpair Chipper ini, dia menjadi seperti ini, menjadi deretan huruf yang tidak bisa lagi dibaca seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti pasangan dua huruf ini akan diganti dengan dua huruf yang lainnya. Nah, untuk proses decryptnya hanya tinggal melakukan kebalikan dari proses yang tadi. Kalau dalam baris yang sama tinggal digeser ke kiri, kalau pada kolom yang sama tinggal digeser ke atas. Kalau pada posisi yang kolom dan baris yang berbeda, berarti tinggal melakukan proses yang berbeda tadi. Berarti tinggal kita cari perpotongan antara baris huruf tersebut dengan huruf pertama diganti dengan perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Untuk huruf kedua dengan perpotongan baris kedua dengan kolom huruf pertama, seperti itu. Jadi nanti dari proses yang tadi ini chipper tag-nya bisa kembali lagi ke bentuk plain tag yang semula. Contoh O dengan E. Nah, posisi O kan di sini, posisi E itu di sini. Berarti tinggal kita cari aja perpotongan baris O dengan kolom EO, berarti ini huruf T. Nah, sedangkan makanya si O diganti dengan T. Sedangkan untuk huruf E, nah E ini diganti dengan perpotongan antara baris E dengan kolom O. Berarti huruf R di sini, sehingga dia berbentuklah kotak. Berarti si E-nya sekarang diganti dengan R. Nah, seperti itu. Kalau untuk huruf yang sama pada baris yang sama, contoh yang baris yang sama itu tadi adalah nah ini nih FY. Nah, FY kan barisnya sama. Kalau tadi kita geser ke kanan, sekarang tinggal kita geser ke kiri. Berarti F digeser ke kiri kita dapat Y, Y digeser ke kiri kita dapat A. Sehingga di sini F diganti dengan Y, Y-nya diganti dengan A. Nah, untuk kolom yang sama, contohnya di sini adalah yang kolomnya sama tadi itu adalah U dengan B. Di sini nih, U dengan B. U di kolom 1, B pun di kolom 1. Kalau tadi kita turunkan dia ke bawah, untuk decryptnya tinggal kita naikkan dia ke atas. Berarti kalau U tinggal naikkan ke N, kalau B tinggal naikkan ke I. Sehingga di sini U diganti dengan N, B diganti dengan I. Nah, seperti itu proses untuk yang namanya Playpair Chipper Bapak Ibu semuanya. Nah, tidak terlalu susah ya untuk Playpair Chipper. Di sini kita hanya tinggal melakukan proses pergeseran. Untuk baris yang sama kita geser ke kalau untuk dekripsi pada baris yang sama tinggal kita geser dia ke sebelah kanan. Kalau untuk enkripsi pada kolom yang sama kita tinggal turunkan masing-masing ke bawah. Sedangkan untuk enkripsi posisi pasangan huruf pada kolom dan baris yang berbeda, nah kita hanya tinggal melakukan pencarian perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Untuk huruf kedua berarti perpotongan pada baris huruf kedua dengan kolom huruf ke-1. Nah, seperti itu. Untuk decryptnya tinggal kita lakukan proses kebalikannya saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk bentuk dari yang namanya Playpair Chipper. Tuh, ada lagi yang lainnya sih, cuman yang hari ini yang mau saya perlihatkan pada Ibu, Bapak Ibu itu cukup Playpair Chipper saja. Saya sekarang mau memperlihatkan
jenis yang lainnya dari kriptografi klasik, yaitu Bapak Ibu ada yang namanya kriptografi klasik untuk transposisi. Nah, nanti di akhir saya akan ngasih Bapak Ibu salah satu gambaran yang namanya salah satu penelitian dalam kriptografi itu seperti apa. Hari ini sebenarnya semuanya chippernya cukup sederhana lah Bapak Ibu ya, tidak terlalu susah. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri di rumahnya masing-masing. Kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu chatting saja di bagian chatnya. Nah, nanti pertanyaannya insya Allah di bagian akhir akan saya bahas satu persatu. Oke, sekarang kita akan membahas yang namanya transposition chipper. Saya sharing dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Transposition chipper di sini yang biasanya saya sampaikan di mahasiswa itu ada 3 jenis, walaupun sebenarnya banyak ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mempelajari di rumah, silakan Bapak Ibu pelajari chipper-chipper yang lainnya. Nah, chipper yang di sini kita akan mempelajari 3 chipper, itu Rhodes chipper, ini yang paling sederhana untuk proses transposisi. Lalu ada Reulevan chipper, dan terakhir adalah columnar transposition chipper. Dan kalau Rhodes dan columnar itu ini hampir sama ya Bapak Ibu, hanya saja kalau dalam columnar sudah ada kata kunci, kalau dalam Rhodes chipper belum ada kata kunci. Nah, di sini ada konsep yang sedikit berbeda Bapak Ibu tentang transposisi. Kalau kemarin kan kita rata-rata mempelajari yang sifatnya substitusi, jadi mengganti. Kalau kemarin kan kita istilahnya mengganti satu huruf dengan satu huruf yang lain, ataupun kita mengganti satu pasangan huruf dengan pasangan huruf yang lain. Tapi kalau sekarang kita menggunakan konsep transposisi. Artinya, kita tidak akan melakukan perubahan pada huruf-huruf plain text, tapi kita akan merubah urutannya. Posisinya yang akan kita rubah, sehingga di sini disebutnya adalah transposisi. Nah, bukan lagi substitusi. Ini metodenya bisa disebut juga metode permutasi. Jadi di sini kita akan merubah posisi dari karakter-karakter yang ada dalam plain text sehingga posisinya yang menjadi berubah. Jadi kalau tasik itu tidak akan menjadi huruf yang lain, dia akan tetap menjadi TASIK, tapi posisinya yang akan kita rubah mungkin jadi kisat atau jadi TSIKT, ataupun mungkin huruf-huruf menjadi satu kata yang tidak memiliki arti sama sekali. Nah, yang paling sederhana itu adalah Rhodes chipper. Kenapa sederhana? Ini sama seperti konsep Caesar, karena kita menggunakan kuncinya itu adalah angka. Nah, sama seperti Caesar chipper, ini pun dia menggunakan kuncinya hanyalah sebuah angka. Jadi kalau kita contohnya memiliki plain text seperti ini dan kita memiliki kunci huruf, artinya plain text kita ini akan kita bagi menjadi 6 kolom. Nah, jadi dari naik angkot menuju kampus, turun sebelum simpang 5, kita buat dia dalam bentuk 6 kolom seperti ini. 6 kolom. Ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat kan ini naik angkot menuju, nah dibacanya jadi ke sebelah secara horizontal dulu ya Bapak Ibu. Jadi naik angkot menuju kampus, turun sebelum simpang 5. Nah, ini apa Bu? Nah, ini tuh sebagai huruf-huruf penambah. Bapak Ibu bisa menambahkan huruf acak agar dia memiliki jumlah huruf yang genap pada saat dibagi 6 kolom. Nah, kan kuncinya 6. Kebetulan huruf naik angkot menuju kampus, turun sebelum simpang 5 ini dia tidak pas dibagi 6, sehingga kita menambahkan 3 huruf secara acak. Bapak Ibu bebas lah mau hurufnya sama 3 huruf itu, mau huruf yang berbeda pun tidak apa-apa. Yang penting di sini penambahan ini adalah tujuannya agar dia bisa hurufnya besar, pembagian kolomnya itu bisa memiliki huruf yang sama. Nah, setelah kita memiliki huruf seperti ini Bapak Ibu, nah, 6 kolom tuh, Bapak Ibu baca satu per satu dari kolom pertama, lalu susun ke kolom yang kedua. Nah, ini 1, lalu ini 2, lalu kolom yang ketiga ke bawah, lalu kolom yang keempat, terus ke bawah, kolom yang kelima, nah terus ke bawah sampai terakhir adalah kolom yang keenam.
Sehingga dari asalnya kita punya naik angkot menuju kampus turun sebelum simpang 5, kita memiliki Cipertek seperti ini. NGNM R Remi Aku Pul PM IO Junu AA. Nah, seperti itu, sehingga deretannya menjadi tidak memiliki arti. Yang asalnya menyuruh orang untuk naik angkot menuju kampus, turunnya sebelum simpang 5, nah sekarang menjadi deretan huruf yang tidak memiliki arti sama sekali. Nah, ini plain text-nya, ini adalah Ciperteknya. Jadi si road pen-ciper itu dia menjadi posisi yang paling sederhana di ciper transposisi. Nah, ini adalah kuncinya yang akan menentukan pembagian hurufnya sampai mana. Kemudian disusun secara horizontal, dan untuk ciperteknya kita susun secara vertikal dari kolom pertama sampai kolom terakhir. Nah, untuk dekriptnya Bapak Ibu sama saja. Kalau untuk proses pembalikannya, plain text-nya kita hitung berapa jumlahnya, lalu kita bagi dia dengan angka kunci. Nah, kemudian kalau kita sudah memiliki pembagiannya, berarti pembagian cipertek ini kita bagi berdasarkan pembagian jumlah huruf dengan angka kunci secara horizontal. Jadi seperti ini. Kita karena tadi 48 dengan 6 itu adalah hasilnya 8, maka kita susun si ciperteknya 8 kolom. Nah, di sini susun. Kayak tadi kita melakukan proses enkripsi, susun ke samping. Nah, setelah itu untuk membacaannya kita membaca dari kolom pertama sampai kolom terakhir sini. Nah, dari posisi pertama terus sampai posisi ke-6 di sini. Sehingga kita bisa balik lagi naik angkot menuju kampus turun sebelum simpang 5. Nah, ini adalah yang paling sederhana dari transposisi ciper. Namanya adalah road ciper. Hanya menggunakan kuncinya yaitu angka saja, Bapak Ibu. Nah, angkanya diusahakan memang jangan melebihi dari jumlah hurufnya, karena kalau sekarang angkanya terus juga jangan satu lah. Kalau satu berarti kan satu kolomnya semuanya dibuat tidak akan ada perubahan. Jadi kalau si kuncinya itu 1, Bapak Ibu, nanti itu tidak akan ada perubahan. Usahakan kuncinya itu dari berapa sampai sejumlah angka tersebut. Kan kalau sekarang ini 48, kuncinya 48, berarti ini pun sama, tidak akan ada perubahan. Kalau sekarang dibagi 48 kolom, itu kan nanti kita baca per kolomnya sama aja. Jadi usahakan jangan kuncinya jangan 1 dan jangan sejumlah dari huruf tersebut. Usahakanlah bukan 2 huruf ini sebagai kunci dari si road pen ciper ini, karena kalaupun nanti kita menggunakan 2 angka yang ini, yaitu angka 1 atau angka yang sama dengan jumlah huruf dari plain text-nya, dari ciper text-nya, nah itu nanti tidak akan ada perubahan yang berarti. Dia akan tetap aja menghasilkan plain text-nya. Itulah kelemahan dari si road ciper ini. Oke, contoh di sini, kalau saya punya plain text, belikan saya buku kriptografi dengan kuncinya 7, berarti Bapak Ibu kita buat aja 7 kolom. Contoh kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita susun secara horizontal, berarti di sini B, E, L, I, K, A, N, lalu ini S, A, Y, A, B, U, K, U, nah, di sini K, R, I, P, T, O. Selanjutnya setelah O itu berarti kita punya G, R, A, F, I. Nah, di sini kan kita punya kekurangan 2 huruf. Nah, kita bisa menambahkan dia huruf secara acak. Contoh saya mau menambahkan hurufnya adalah X dan Y, ibaratnya kayak gini. Nah, setelah kita bagi dia ke dalam 7 kolom, nah, tinggal kita susun berdasarkan kolom-kolom tersebut. Berarti kita akan memiliki B, S, U, G, lalu kita punya E, A, K, K, R, lalu kita punya L, Y, R, A, terus ini I, A, I, dan F, lalu
kolom kelima itu kita punya K, B, V, dan I. Lalu kolom keenam kita punya A, U, T, dan X. Nah, di kolom terakhir kita memiliki N, K, O, Y. Nah, jadi Bapak Ibu, dari plain text yang memiliki arti untuk memerintahkan membeli buku kriptografi, untuk saya menjadi seperti ini. BSUG EA KR LY RAI AIF KBI AUT X N KOY, sehingga menjadi deretan huruf yang tidak memiliki arti. Jadi pada saat nanti ada orang yang membaca cipertek ini, dia tidak akan tahu arti sebenarnya adalah tolong belikan saya buku kriptografi, seperti itu. Nah, sedangkan untuk contoh yang kedua, Royal Fencipper, itu kalau tadi kita menggunakan konsep pembagian kolom secara horizontal dan vertikal, sekarang kita menggunakan konsep diagonal. Nah, jadi di sini kayak kita bikin gunung ya, Bapak Ibu, ada bukit dan lembahnya gitu. Jadi kita posisinya kunci 6 ini sebagai tinggi dari gunungnya. Lalu kita posisikan setiap huruf itu secara diagonal seperti ini. Nah, lalu setelah beres dari lembah naik lagi ke bukit, setelah beres dari bukit turun lagi ke lembah, terus saja seperti ini. Nah, sedangkan nanti untuk proses pembacaannya kita baca per baris. Jadi baris pertama kita baca, lalu dari baris ke-1 sampai baris ke-6. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Sehingga nanti dia akan menghasilkan urutan huruf yang berbeda. Nah, jadi hurufnya seperti ini. Nah, kalau untuk Royal Fencipper, jadi Royal Fencipper itu dia menggunakan konsep diagonal. Jadi kuncinya itu, nah ini kunci itu untuk menentukan tinggi dari bukitnya. Nah, kemudian kita susun secara diagonal, turun, naik, terus seperti ini. Sedangkan untuk membuat ciperteknya kita baca per baris, dari baris pertama turun terus sampai baris ke-6 di sini, baris paling akhir. Untuk proses dekriptnya kita harus menggunakan grid diagonal dulu Bapak Ibu. Jadi untuk proses dekriptnya kita buat dulu grid diagonalnya, kemudian kita masukkan hurufnya satu persatu sehingga kita bisa menemukan lagi susunan dari plain text yang kita miliki tadi. Nah, itu untuk Royal Fencipper. Nah, sedangkan untuk yang terakhir adalah columnar transposition chipper. Dia memiliki konsep yang sama dengan row chipper yang tadi Bapak Ibu, yang pertama tadi, yang menggunakan konsep horizontal dan vertikal. Tapi di sini sudah ada yang namanya kata kunci. Kalau row Fencipper baru menggunakan huruf saja atau angka saja Bapak Ibu, kalau si columnar transposition chipper dia sudah memiliki kata kunci. Dan kata kuncinya ini semakin panjang dan semakin lebar itu, semakin panjang dan semakin acak, itu dia akan membuat komposisi cipertek yang lebih acak lagi. Nah, saya kasih contoh. Di sini kita memiliki kata kunci angkot, panjangnya 6. Sama seperti tadi, kita posisikan setiap huruf-huruf plain text kita pada 6 kolom seperti ini, dalam posisi horizontal. Nah, ini naik angkot menuju kampus, nah bla 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 bla. Nah, ini kayak sekarang saya tambahkan huruf sisipannya adalah X, X, dan X seperti ini. Jadi di sini kita menggunakan kolom sebanyak dari jumlah hurufnya. Nah, jumlah hurufnya kan 6 dari kata kunci ini, maka kita buatkan dia bagikan ke dalam 6 kolom. Nah, kemudian untuk penyusunannya di sini tergantung dari si kata kunci Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya ini yang nanti akan menentukan kolom mana yang terlebih dahulu kita susun ke dalam cipertek. Contoh di sini kita punya kata kunci angkot. Lalu kita buatkan indeksnya dari huruf yang pertama kali muncul di alfabet. Contohnya A1, setelah A itu yang paling dekat ada G, lalu K, kemudian ada N, O, dan terakhir adalah T. Berarti yang pertama kali kita susun dimulai dari kolom pertama, lalu kolom ketiga, nah ini 1, 2, terus kolom keempat, 3 di sini, lalu kolom kedua, dan terakhir adalah kolom kelima dan kolom keenam.
ini posisinya jadi sesuai dengan indeks yang kita hasilkan dari kata kunci. Sehingga urutan Cippertek-nya berbeda dengan urutan yang tadi kita miliki saat menggunakan raut Cipper. Karena di sini kita memiliki kata kunci yang menentukan kolom mana yang duluan yang akan kita susun ke dalam Cippertek-nya. Mungkin pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kalau kita memiliki huruf yang sama di kata kunci. Nah, itu kalau kita contohnya memiliki huruf yang sama, jadi tetap posisi yang paling pertama muncul itu yang duluan dibaca. Contoh kalau kita memiliki huruf A2, contoh di posisi pertama dengan posisi keempat, tetap A yang pertama yang kita duluan tentukan untuk dibaca, lalu posisi A yang kedua, dan selanjutnya adalah berdasarkan posisi huruf kunci yang lainnya. Seperti itu untuk si columnar transposition Cipper. Untuk proses dekriptnya sama dengan raut pen Cipper tadi Bapak Ibu. Jadi dari jumlah huruf Cippertek kita bagi dengan kata kunci, kita dapat berapa kolom, lalu kita susun dia berdasarkan kolomnya. Nah, kita susun berdasarkan kolomnya. Nah, di sini kita susunnya ke bawah ya Bapak Ibu ya. Susun ke bawah. Nah, ini contohnya ada 8, kita bagi 8 huruf. Setelah kita bagi 8 huruf, huruf pertama kita susun di berdasarkan kata kuncinya, kolom yang kedua, kolom yang ketiga berarti di sini, yang keempat berarti di sini, yang kelima berarti di bawah huruf O, dan yang keenam di posisi yang terakhir. Jadi penyusunannya berdasarkan dari si kata kunci ini. Jadi dari Cippertek dibagi menjadi 8 huruf karena tadi 48 dibagi 6 itu menghasilkan 8. Setelah itu kelompok-kelompok huruf ini kita masukkan berdasarkan urutan dari kata kuncinya, sehingga kita kembali lagi memiliki plain text yang tadi kita miliki. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh ini? Belikan saya buku kriptografi dengan kata kuncinya murah. Berarti di sini murah itu punya panjang 5. Berarti Bapak Ibu kita akan buat dia ke dalam 5 kolom murah kayak gini nih, murah. Nah, berarti nanti ini bisa biasa B, E, L, I, K, terus A, N, S, A, Y, A, B, U, K, U, oh ini K, R, I, kripto, gra, R, R, gra, F, nah I-nya di bawah nih, I. Lalu ini contohnya saya masukkan X, 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 dan X. Nah ini ya Bapak Ibu, kelihatan lah kayaknya ya. Setelah kita susun dia ke dalam 5 kolom, nah si plain text-nya, lalu kita tentukan pembacaannya. Dari murah ini berarti yang pertama itu A, lalu ada H, lalu ada M, lalu ada R, dan terakhir adalah U. Berarti kita akan menyusun Cippertek-nya dari kolom ini dulu, kolom A dulu. Berarti ini kita memiliki I, A, K, F, A, dan X. Lalu kita baca ke kolom H yang kedua di sini. Berarti kita punya K, Y, U, T, F, X. Kemudian kita baca ketiga di sini. Nah, kita punya B, A, K, O, I. Lalu kita baca keempat itu di sini. Nah, kita punya L, S, U. Terus kita punya I, punya R, dan punya X. Kemudian yang terakhir adalah di kolom yang kelima. Kita punya E, B, N, B, R, G, dan X. Nah, jadi Bapak Ibu ini, sehingga nanti dia akan menghasilkan deretan huruf yang sudah tidak memiliki arti lagi. Seperti itu untuk melakukan enkripsi menggunakan columnar transposition Cipper. Sama dengan rote pen Cipper, hanya saja di sini kita memiliki kata kunci yang akan menentukan pembacaan dari tiap kolom yang sudah kita bentuk berdasarkan kata kuncinya tersebut. Tuh, ya, sampai di sana Bapak Ibu, silakan ada dulu yang mau ditanyakan atau sudah bisa dipahami.
Silakan yang mau bertanya, ada? Saya cek kolom dari chatting, ada yang sudah mulai bertanya kah? Oh, belum ada nih yang belum ada pertanyaan. Jadi bentuknya lebih sederhana ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu, di antara polygram chipper yang tadi, si play pair chipper, terus di antara play pair chipper, terus ada route chipper, ada rail fan chipper, sama transposition polygram chipper. Menurut Bapak Ibu, saya pengen tanya nih. Nanti Bapak Ibu bisa jawab langsung, bisa juga tulis di bagian chat. Saya mau tahu Bapak Ibu, di antara 4 chipper yang saya sudah bahas tadi, menurut Bapak Ibu, manakah yang paling kuat? Silakan, saya tunggu jawabannya. Bapak Ibu bisa chatting di bagian chat, ataupun Bapak Ibu bisa langsung jawab. Enggak, kita lihat siapa yang duluan. Menurut Bapak Ibu, di antara play pair chipper, route fan chipper, terus arrow chipper, rail fan chipper, dengan columnar transposition chipper, menurut Bapak Ibu mana yang paling kuat? Oke, silakan. Jawaban yang paling pertama dan memiliki alasan yang tepat, nanti akan saya kasih hadiah berupa nilai tugas 3. Kan hari ini minggu ke-6 ya Bapak Ibu ya. Bagian saya ngasih tugas ketiga buat Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan. Saya tunggu Bapak Ibu. Yang terakhir tuh Di antara tadi tuh di antara play pair chipper, route chipper, terus rail fan chipper dengan columnar transposition chipper, menurut Bapak Ibu mana yang paling kuat? Kasih alasannya, bolehlah, walaupun singkat, padat, dan jelas. Jawaban pertama dengan jawaban yang masuk di akal, kan saya kasih nilai untuk tugas 3. Bapak Ibu seperti biasa tidak perlu ngerjakin tugas 3. Nanti saya kasih nilai berdasarkan nilai dari alasan yang Bapak Ibu sampaikan. Makin sempurna alasannya, makin sempurna nilainya, sampai 100. Jadi Bapak Ibu tugas 3-nya nggak perlu ngerjain lagi. Bapak Ibu boleh nyoba. Bapak Ibu masih ingat kan website saya? Bapak Ibu boleh coba-coba nih. Bapak Ibu masih ingat website saya yang dulu? Nanti Bapak Ibu kalau sambil mau jawab pertanyaan saya, Bapak Ibu boleh nih, Bapak Ibu buka website saya. Kemarin itu kita udah punya uji coba.nupitri.com. Jadi Bapak Ibu tinggal cobain aja. Bapak Ibu coba bikin di website yang lain. Contohnya kan banyak nih website yang menyediakan fasilitas untuk melakukan encrypt secara online. Nanti Bapak Ibu tinggal cari plain text-nya apa, chipper text-nya apa. Nanti Bapak Ibu lihat aja di sini, majukin kira-kira berapa nilai korelasi enkripsinya, udah bagus atau belum. Yo, silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk jawaban yang paling pertama dan alasannya paling masuk akal. Nanti saya kasih nilai pengganti untuk tugas 3. Oke, saya mau cek nih di kolom. Saya mau cek di kolom itu yang muncul sudah yang manakah? Ada jawaban belum kah? Kita cek kolom chattingan. Belum ada ini. gue lupa lagi. Non. Ininya nama. Oh, nama-namanya saya ketik di chattingan ya. Pilihannya ya. Pilihan pertama itu adalah tadi itu play pair chipper. Lalu pilihan yang kedua itu adalah route chipper. Pilihan yang ketiga itu adalah rail fan
Ciper. Yang keempat itu adalah columnar transposition Ciper. Nah, menurut Bapak Ibu yang mana nih yang lebih kuat nih? Sertakan jawaban dan alasannya. Boleh alasannya singkat, padat, dan jelas. Nanti saya kasih nilai berdasarkan alasan yang Bapak Ibu sertakan. Alasannya paling dengan alasan yang paling sempurna akan saya kasih nilai yang sempurna juga. Yo, daripada ngerjain tugas 3, katanya kan mending jawab pertanyaannya sekarang. Oke, saya akan menjelaskan lanjut dulu ya Bapak Ibu sambil Bapak Ibu nyari-nyari penjawabannya. Silakan. Saya Nomor 3 Bu kayaknya Bu. Oh, Pak Herdi nomor 3. Oke, saya kasih ini dulu ya. Saya tulis dulu di sini ya. Bentar, saya sharing dulu. Boleh Pak Herdi diketikkan alasannya apa Pak Herdi milih nomor 3? Ya Mas, secara pemikirannya Bu. Gak apa gitu Pak Herdi. Saya kasih tulis dulu 1. Pak Herdi pilih nomor 3. Dengan nomor 3 itu yang rail pen Ciper ya, yang bentuknya kayak gini kan ya. Nah gitu, betul Pak Herdi? Laras Bu. Nah oke, dengan alasannya Diketik apa dijawab langsung Bu? diketik saja lah, biar nanti saya bisa kopas Pak Herdi buat dokumentasi. Baru ada 1 orang nih, Pak Herdi pilih nomor 3. Yang lainnya? Enggak, silakan. Kalau bagus ditulis ya Bapak Ibu di chat, biar nanti saya tinggal kopas biar ada dokumentasinya. Jadi saya nanti nggak lupa pas saya posting nilainya. Silakan. Yang kedua siapa? Ketiga. Ini kan jawabannya berlaku untuk satu kelompok ya Bapak Ibu. Silakan kelompoknya kita kelompok siapa yang mau perwakilannya menjawab, lumayan kan nilainya bisa disebar untuk anggota kelompok yang lain. Pak, Bu. Silakan Bapak Ibu sampaikan alasannya sesuai dengan Yana menjawab play per Ciper. Silakan Bapak Yana, tinggal masukkan alasannya Pak untuk saya kasih nilai nanti alasannya. Berarti Pak Yana play per Ciper itu nomor 1 ya. Yang 2 huruf, 2 pasang huruf. 2 huruf diganti dengan 2 pasang huruf. Sudah ada 2 orang yang menjawab. Mungkin ada yang ketiga? Saya lihat lagi di bagian chatting, sudah adakah yang menjawab lagi? Pak Mufti sama dengan Pak Yana. Silakan, nanti tinggal kita lihat nih siapa yang paling sempurna jawabannya. Pak Mufti nomor 1 juga. 5 boleh lah ya, saya batasin 5. Tinggal 2 slot lagi nih, 2 slot lagi. Silakan Bapak Ibu 2 slot lagi nih buat mendapatkan nilai dari tugas 3. Pak. Ini Ahmad Abdul Mufti itu beda ya dengan Mufti Explorer. Saya namanya ini Mufti Explorer dengan Pak Ahmad Abdul Mufti itu orangnya sama apa beda ya? Beda ya mungkin ya. Berarti udah ada 6 jawaban ya. Beda ya, Rin ya? Oh ya, beda. Nomor 2. Sip. Beda. Berarti sekarang udah ada Pak Ahmad ya, saya tulisnya Pak Ahmad.
Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini dia Pak Ahmad memilih nomor berapa Pak Ahmad? Di sini Pak Ahmad milih nomor saya harus buka dulu. Mana ya? Meeting. Pak Ahmad pilih kolumnar. Berarti Pak Ahmad pilih nomor 4 ya. Pak Ahmad 4. Nah, kolumnar. Lalu Pak Yogi. Nah, Pak Yogi Royal Pen. Oke, saya ambil Royal Pen itu nomor 3 ya. Yang sudah ada alasannya di sini adalah Pak Ahmad Abdul Mufti. Nah, udah ada alasannya di sini. Yang lain belum ada alasannya nih. Oke, Ibu Pak Rina Rina naon? Sok tulis di chatting Rina alasannya. Yang udah alasannya Pak Abdul Mufti. Nah, ini udah ada alasannya. Karena alasannya menurut beliau adalah transposition chipper pesannya ditulis dengan baris dengan panjang tetap dan dibacakan lagi kolom demi kolom. Jadi dengan adanya kata kunci ya, ada kolom, perubahan kolom dan baris tersebut kata Pak Ahmad yang membuat dia lebih kuat. Oke, selanjutnya yang sudah ada jawabannya itu adalah Pak Yogi. Pak Yogi karena chipper tag-nya bisa random di mana saja. Pak Yogi udah ada alasannya nomor 3 karena chipper tag flying tag-nya chipper tag ini. Karena chipper tag-nya penulisannya bisa random di mana saja. Random. Oh, ini kolom tadi, ada kolom. Terus yang sudah ada jawabannya selanjutnya adalah Pak Herdi. Pak Herdi karena paling sulit karena posisi tingkatan di mana nilai kunci zigzag. Oke, kata Pak Herdi karena zigzag. Oke, ini ada 2 slot yang belum mengumpulkan alasan. Teman-teman yang lain bisa nyalip 2 slot ini dengan segera menyampaikan alasannya. Oke, Bu Sarah menyalip. Bu Sarah tadi pilih nomor mana Bu Sarah ya? Bu Sarah tuh pilih nomor 3 karena teknik perubahan posisinya berdasarkan tingkatan. Oke, berarti nih kalau Pak Yana sama Pak Mufti nggak ngasih jawaban, Bu Sarah nih yang saya ambil nih karena sudah ngasih jawaban langsung. Bu Sarah nomor 3. Karena tadi itu ada menggunakan teknik perubahan posisi berdasarkan tingkatan. Posisinya berdasarkan tingkatan. Nih, antara 2 ini nih mau saya eliminasi nih kalau nggak ngasih jawaban nih. Ya, antara Pak Yana dengan Pak Mufti, siapa yang mau duluan ngasih jawaban? Tuh, nanti sisanya yang nggak ngasih jawaban saya eliminasi nih. Ada lagi jawabannya? Atau mungkin yang lain? Kalau bentar. Silakan. Mana lagi? Tidak ada? OTW. OTW sanu OTW teh Rina, sok atuh Rina gerak ketik. Sebentar Bu. Siap. Secepatnya. Nih 2 slot nih masih ada nih. Dua slot, 1 slot nih, 1 slot ya, karena tadi Bu Sarah udah masukin jawaban. Berarti sekarang tinggal siapa yang mau gantiin antara Bapak Yana atau Pak Mufti. Rina ayo isi. Rina isin tuh Pak Herdi matos ngesian. Oke, Pak Mufti udah ya, berarti close ya. Pak Mufti udah ngasih jawaban. Karena katanya menurut saya paling susah karena dia udah di gram kemunculannya. Oke, berarti yang mana saya eliminasi ya. Nah, berarti Pak Mufti udah ngasih jawaban. Di sini Pak Mufti ngasih jawaban bahwasanya Rina terakhir. Salah. Telat. Pasangan huruf di gram karena dia terdiri dari pasangan huruf. Tidak menerima alasan. Non alasan anak ayeuna Rina nggak ada alasan.
Ibu ayah yang ngobrol dah cek ibu kudu chatting abi malami Bu. Dislen. Typing. HP Oke, na ageng teuing. kata Payana lagi typing. Oke lah, saya masukin 7. Rina. Nah, oke kita lihat jawabannya. Sami Rina, dah Bu. Rayopen Ciper teh nomor 3. Karena Ya. baris Karena- atas bawah yang terpisah. Kumaha Rina sok alasanana. Sok Payana masukin typing sampai mana? Saya tunggu Payana ada 8 berarti udah ya. Sok Rina heula, kumaha alasanana Rina? Ngobrol aja Bu. Silakan Rina, alasannya seperti apa? Ini kan ibu sana teh sistem inskripsi dia teh baris dari baris atas ke bawah, atas bawah kayak jigja kayak gitu kan ya. Iya. Jadi pada saat penulisan seperti itu teh dilakukan teh pas di atas kembali lagi ke awal. Jadi kayak horizontal kayak itu kan ibu. Jadi pada saat bacaannya juga harus satu-satu kan ibu. Satu-satu. Jadi posisi hurufnya tuh karena jarak paling atas dengan paling bawahnya jauh, jadi pasangan deretan hurufnya nanti akan sangat acak gitu menurut Rina itu. Soalnya kan biasanya kan langsung ke pinggir atau langsung ke bawah. Ini kan jadi kayak nanti ngajlok satu gitu Ngajlok bahasa satu. nama ibu. Oke, ngajlok satu. Jadi agak jauh jaraknya antara satu dengan yang lainnya. Oke, yang lain Bapak Ibu yang mau menjelaskan silakan. Nuhun Rina terus dibaca. Jadi Pak Herdi idem dengan Yana, dengan Rina gitu. Enggak, Bapak Ibu yang lain. Baca nu abi Rina. Mana Pak Herdi? Oh iya, karena jijag ya. Emang dari bentuknya juga udah jejak nih. Ya, yang lain Bapak Ibu silakan yang masih yang mau menyampaikan alasannya. Karena nanti penilaian saya ambil dari alasan yang Bapak Ibu sampaikan. Silakan. Jeng, siapa lagi yang mau menjelaskan? Tapi Bu, lamun lepat nggak ngaruh kan Bu? Enggak, ini saya mau lihat aja sebagaimana yang lainnya. Oh, Yana. Ayo Yan, jelaskan Yan. Kamu kan jawabnya play per ciper Yan. Mana Yana? Bu, Bu. Itu calon dosen Bu. Iya, Bapak Yana, ayo mana? Coba Bapak Yana muncul dijelaskan. Play per ciper. Nih Pak Yana, Pak Mufti yang milih play per ciper. Sama siapa ya? Oh, yang lainnya Rayoven ya. Silakan, Yan, ayo Yan, mana Yana? 3 Pak Ahmad milih kolumnar, Pak Yana milih nomor 1 ya. Oke, berarti ya perwakilan dari Pak Ahmad atau Pak Yana silakan menjelaskan jawabannya. Pak Mufti diwakili oleh Pak Yana. Sok atuh mangga Pak Yana atau Pak Mufti mana yang mau menjelaskan? Ngapa? Jangan dibuka aja videonya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting suaranya aja ada yang muncul. Mana? Rina suara Rina wae ieu mah. Mangga Bapak Ibu yang lain suaranya. Aralim viral Bu, Ayo. eta nomor abi aya nu sami mana naon Bu? Nomor naon apa? Oh, pemilihannya. Jawabanana sami. Ya, ini jawabannya makin banyak tapi ya. papayun-payun eta. 1, 2, 3, 4. Paling pertama Pak dengan jawaban yang paling sempurna. Itu yang nanti nilainya paling besar. Pak Herdi kalau mau menambahkan alasannya boleh biar nanti agak lebih jelas mungkin dengan alasan daripada alasan Rina. Alhamdulillah suami dan kita berdua Bu. Aduh. Cie, ya Rina. Abi makan Bu atos. Bagian bagian Rina bagian menerangkan secara tertulis kan abi atas kan tuh Rina menerangkan Satu langkung kelompok pinter itu Rina mah Pak. presentasinya oke. Oh.
Jadi Pak Herdi menyerah saja nih kalau nilainya nanti paling besar. Kela Bu atuh da ieu kada di searching heula atuh Rina atuh bantuan Rina sabot Rina ngayekeun si ibu ngabalieurkeun abi neangan eusina. Yan, ayo Yan, Pak Yana atau Pak Mufti siapa yang mau menjelaskan? Pak Herdi mah sama ada satu kelompok. Butatin mana Butatin? Oh, Bu Rina sama Pak Herdi satu kelompok. Iya. Oh ya udahlah kita. Jadi ayo silakan. Alhamdulillah di aku biasa nama. Biasanya terjadi aku. Pak Yana, Pak Mufti atau Pak Ahmad mungkin Pak Ahmad. Bu Sarah sama ya Royal Fans ya. Pak Yogi sama Royal Fans. Mungkin silakan yang lain ada yang mau menjelaskan, mangga silakan. Yang sudah masukin jawaban. Ini kalau tidak ada jawabannya kan berarti jeng. Bagaimana nilainya, Bapak Ibu? Oke, kalau Yana bilangnya play pair cheaper karena proses enkripsinya lebih random dan pasangan huruf diagram sehingga kalau ada kalimat yang panjang akan menghasilkan diagram yang panjang yang banyak. Oke. Kalau Pak Bu Sarah tadi udah saya bacakan ya, Pak Mufti udah, Rina udah. Ada yang mau menjelaskan lagi Bapak Ibu? Silakan. Biar saya lebih paham maksud Bapak Ibu itu ke arah mana. Sudah? Tidak ada lagi? Ini berarti Pak Herdi dengan Rina ya dengan Nana lelet buka lah Bu. Aduh, iya teh. Pak Herdi sama Rina itu satu kelompok. Rin, jawab bener sih. Jadi satu Bu. Jadi satu kelompok nih. Pak Mufti ini gak ada temennya nih yang lain. Oh, berarti kelompoknya 1, 2, Pak Ahmad, Pak Yogi, Bu Sarah, Pak Yana. Berarti ada 7 kelompok ya? Benar atau tidak Bapak Ibu? 7 kelompok? Oh, Pak Ahmad. Kolumnar tanpa position chipper lebih kuat karena pesan ditulis dalam baris dengan panjang tetap, kemudian dibacakan lagi kolom demi kolom. Dan kolom dipilih dalam urutan acak dan panjang baris dan kolom ditentukan oleh kunci. Oke, itu menurut Pak Ahmad Abdul Mufti. Oke. Lebih jelas lagi ya Pak ya dibanding yang tadi ya alasannya. Oke, saya kopas dulu alasannya. Ada lagi yang mau menjelaskan lagi Bapak Ibu yang lain? Tujuh ngetik kalengkahan tapi KPO Butatin. Butatin itu membantu Pak Mufti ya dengan memakai frekuensi tabel. Menggunakan frekuensi tabel dan tabel kemunculan pasangan huruf dalam bahasa Inggris dan chipper tag yang banyak, play pair bisa dipecahkan karena pada bahasa Inggris sudah dapat mendapatkan frekuensi kemunculan huruf. Contohnya pasangan huruf H dan E dan T dan H sering muncul dalam bahasa Inggris. Tadi tuh Pak Mufti pilih apa ya? Pak Mufti tadi pilih Pak Mufti pilih play pair chipper. Karena ini bisa dipecahkan. Karena dalam bahasa Inggris kita dapat mendapatkan frekuensi pasangan huruf, contohnya E dan H. Ini maksudnya tidak bisa dipecahkan apa bisa dipecahkan nih Pak? Bu. Ini play pair chipper bisa dipecahkan. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau mengasih jawaban?
Oke, saya kupas dulu jawaban-jawaban Bapak Ibu semuanya. Oke. Bu Indah keduluan ya sama yang lain. Salah Bu. Kelak, naon deui sok. Ente iya nutup ngobrol kan guru Bu. Oh. Ada lagi? Oh, Pak Mufti namahin karena pergantian huruf J dan I dan pasangan huruf tidak ada huruf yang sama. Itu mungkin. Oke. Pak Mufti. Saya kopas dulu jawabannya. Saya amankan dulu biar tidak hilang jawaban Bapak Ibu semuanya. Oke. Bu Indah menambahkan Pak Ahmad pembacanya sesuai kata kunci. Rayo Vancouver tidak ada kelemahan dalam menggunakan Rayo Vancouver. Wih, Rayo Vancouver kata Pak Herdi tidak ada kelemahan. Siap. Sudah ada lagi? Oke, Bu Rina, karena teknik perubahan posisi berdasarkan nilai dan kunci. Mana berdasarkan nilai atau kunci untuk mengenkripsi dan dekripsi dalam algoritma jadi pada saat penulisan ke bawah sudah mencapai nilai atau n, maka pencapaian penulisan akan secara awal cepertek atau dibaca menjadi horizontal. Oke, saya kopas dulu, saya amankan dulu jawabannya. Tambahan Bu menjadikan menambah rumit pada proses enkripsi. Oke, saya amankan dulu jawabannya. Ini kelompok Rina sama Pak Herdi ini makin nambah terus ya jawabannya. Ya Bu. Oke, sudah selesai Bapak Ibu ya. Terima kasih. Nanti nilainya akan saya kirim di grup. Nanti nilainya akan saya kirim di grup. Setelah saya membaca kembali hasil dari saya membaca satu persatu. Oke, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tungguin ya selamatnya hari ini. Nanti sore saya sampaikan lagi di grup siapa yang dapat nilai paling maksimum plus sama tugas 3-nya seperti apa. Oke, sebelum saya selesai Bapak Ibu, saya menyampaikan satu konsep yang namanya super enkripsi di sini walaupun sudah banyak tulisan saya. Super enkripsi itu adalah kita menggabungkan beberapa chipper. Jadi proses enkripsinya tidak satu kali tapi bisa minimalnya 2 kali dengan menggabungkan satu chipper dengan chipper yang lain. Contohnya di sini, kalau untuk klasik kita bisa menggabungkan chipper transposisi dengan chipper substitusi. Nah, itu. Nah, ini kemarin waktu skripsi, beberapa dari mahasiswa saya, ada 5 judul kriptografi kemarin, itu semuanya menerapkan konsep super enkripsi. Jadi, Bapak Ibu yang mungkin sekarang udah tingkat akhir, yang mau skripsi, Bapak Ibu bisa memilih untuk meneliti super enkripsi. Jadi, Bapak Ibu tinggal pilih satu sistem informasi, lalu pengamanan dalam data di SI ini, Bapak Ibu bisa menerapkan yang namanya super enkripsi. Nanti Bapak Ibu tujuannya gampang saja. Kalau super enkripsi itu kan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas enkripsi. Berarti nanti yang menjadi patokan Bapak Ibu adalah mengukur parameter yang kemarin, korelasi, lalu ada entropi, lalu ada apa lagi kemarin itu Bapak Ibu? Korelasi, entropi, terus besar file, terus ada lagi histogram, terus satu lagi adalah waktu proses. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal nanti menghitung. Kalau dari satu algoritma saja sudah, kalau dari super enkripsi ini sudah mendekati nilai-nilai yang kemarin, korelasi harus kecil, entropi harus mendekati 8, besar file jangan sampai melebihi dari Paintek, terus dari histogramnya harus merata, waktu prosesnya harus lebih pendek. Nah, kalau ininya sudah bisa tercukupi, kualitas enkripsinya bagus, maka Bapak Ibu bisa menyatakan bahwasanya super enkripsi tersebut itu bisa handal dalam mengamankan data yang ada dalam suatu sistem informasi. Datanya nanti Bapak Ibu tinggal cari aja data yang ada di tempat kerja masing-masing, mau itu data siswa, data nilai, yang pasti sistem informasi ini harus memiliki data yang berharga. Nah, data yang berharga Bapak Ibu, yang berduit ya, berharga, dan harus yang bersifatnya rahasia. Nah, kayak sekarang kan kita sudah mungkin banyak konsep seperti kalau di sekolah kan sistem informasi akademik online. Apakah sistem informasi itu sudah
bisa dilindungi, ataupun Bapak Ibu punya mungkin di kantornya ada sistem yang sifatnya online, ataupun mungkin tidak pun yang bersifat online, bisa Bapak Ibu yang sifatnya offline. Nah, yang mungkin yang paling sederhana kemarin itu adalah yang digital arsip. Itu kemarin waktu yang kemarin terakhir penelitian mahasiswa bimbingan saya itu tentang digital arsip. Jadi arsip-arsip yang sifatnya digital itu bisa kita amankan menggunakan kriptografi. Karena kan arsip digital itu kita simpan dalam satu komputer, lalu mungkin aja komputer tersebut itu nanti diakses oleh orang lain, sehingga datanya kita harus diamankan. Jadi yang diamankan itu adalah data-data yang ada di database, yang ada di belakang layar. Sehingga nanti mau tidak mau Bapak Ibu, untuk mengakses data tersebut kita harus melalui sistem informasi ini. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang ibaratnya kita punya sistem informasi dengan database yang tidak diamankan, berarti kan di dalam database itu kalau kita masuk ke database-nya, kita lihat data satu persatu kan masih kelihatan. Masih ada informasi dan nilainya di sana. Tapi kalau sekarang data yang ada di database-nya itu kita amankan, Bapak Ibu, maka orang kalaupun masuk ke dalam database dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngambil data dia nggak bisa, mau dia merubah data pasti ketahuan. Sehingga kalau CSI atau sistem informasi ini sudah memiliki perlindungan dari kriptografi, maka setiap orang untuk bisa mengakses data itu harus menggunakan sistem informasi tersebut, mau tidak mau. Karena datanya untuk bisa dibaca kembali itu harus menggunakan sistem informasi tersebut. Nah, itu adalah konsep-konsep yang bisa kita gunakan untuk skripsi teman-teman. Jadi super enkripsi itu tidak susah, jadi kita hanya tinggal menggunakan double cipher saja seperti ini. Jadi dari satu plain text ini, contohnya kita masukin dulu ke dalam proses Caesar, dari Caesar kita masukin dalam proses round cipher, sehingga dia akan menghasilkan yang lebih acak lagi. Setelah disubstitusi, kita acak lagi posisinya. Jadi kan nanti super enkripsinya secara teori dia harusnya lebih kuat, tapi kan kita harus membuktikan. Nanti tinggal kita uji coba saja menggunakan pengujian korelasi, menghitung nilai entropi dengan kita melihat histogramnya, sehingga nanti kita bisa mengecek apakah dia itu memiliki kualitas bagus ataupun tidak. Ataupun mungkin kebalikan, dari kita melakukan dulu proses dari plain text-nya, kita masukin dulu ke jenis transposisi, dari jenis transposisi baru kita pindahkan dia ke dalam jenis substitusi, itu pun bisa. Yang pasti super enkripsi ini kita melakukan proses plain text itu tidak satu kali enkripsi, tapi 2 kali enkripsi. Dan di sini kita Bapak Ibu bisa melakukan berbagai macam kolaborasi, bisa mengkolaborasikan klasik dengan modern, klasik dengan klasik, modern dengan modern. Itu bisa Bapak Ibu lebih mengeksplor lagi di sana. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ide skripsi yang mungkin Bapak Ibu bisa ambil dari pembelajaran kriptografi di sini. Oke, mungkin sampai di sana dulu Bapak Ibu materinya. Untuk hari ini kita membahas tentang kriptografi klasik dan sudah selesai pembahasan kriptografi klasik. Nah, minggu depan kita sudah masuk ke kriptografi modern. Kita kan punya 4 minggu lagi ya, jadi nanti mungkin saya akan memperlihatkan 4 kriptografi modern seperti apa, plus hasil skripsi dari anak bimbingan saya yang baru selesai sidang kemarin yang tentang kriptografi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa punya gambaran untuk penelitian dari kriptografi itu, skripsi itu seperti apa. Dan tidak susah Bapak Ibu, cukup mudah. Saya harapkan Bapak Ibu ada yang tertarik nanti untuk bisa mengambil kriptografi sebagai penelitian skripsi Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, ada yang ditanyakan mungkin? Ya, kalau tidak ada, seperti biasa kita sesi foto-foto dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Aduh, Bu. Nah, dari Ting, Rina. Bu. Amina ada juga ting, Bu. Aduh. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu videonya. Kita sama-sama. Nanti saya akan capture berkali-kali ya, karena kemarin ada yang nggak kebawa. Ayo Rina buka Rina. Habis Iya. disarakan susah, Bu. Silakan kita buka. Kita mau saya capture ya. Silakan. 1, 2, 3. Ya, Rina sok buka Rina. Oke, saya full screen dulu aja lah biar lebih kelihatan jelas. Butatin. Wah. Pak Herdi menikah sep. Oke. Iya teh kieu balap halis jeung kumis teh. 1, 2, 3. Sip. Oke, saya kirim dulu ke grup ya. Buat cadangan biar nanti nggak hilang.
والكافرون هم الظالمون. Oke, muncul tidak ada di grup. Oke. Satu lagi ya, ke bawah ya. Saya scroll dulu ya. Dan Bapak Ibu yang ada di bawah. Biasa we Explorer eta hidungna di kempos-kempos. Aduh. Oh, kamu sih? Oh, yang kenal yang Pak Herdi, aduh, Bu. Jelas atuh, sekeureuy wae. Oke, sip. Iya, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, Rina bisa beraksi. 1, 2, 3. Oke, saya kirim lagi ke grup ya. Ini memilihkan soalnya nuka capture-nya. Oke, nanti jangan lupa Bapak Ibu kirimkan selfie-nya saat Bapak Ibu sedang belajar mata kuliah saya itu ke dalam grup ke dalam itunya ya. Bagian saya yang selfie nih buat laporan. Oke. Ayo, Bu.